siapa nih? Siapa? Ya. Siapa nih? Radila. Ahmad. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad. Tombol suaranya tolong dibuka. Selamat malam. Malam. Selamat. Ya, suaranya bisa lebih keras Pak Ahmad. Halo, udah kedengaran? Iya, bisa lebih besar sedikit suaranya. Iya. Pak Ahmad, bisa lebih besar sedikit suaranya. Mic-nya didekatin ke mulut. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak Ahmad. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Ya. Halo Pak Ahmad. Pak Ahmad, Anda lewat mana Juru Selamat? Halo. Ya. Ya, silakan Pak. Kedengaran? Udah jelas? Udah, silakan. Mau bertanya, silakan. Islam dan Kristen itu cuman menganggap Yesus itu adalah Tuhan dan menganggap Yesus itu adalah Nabi. Sekali, Pak Ahmad. Suaranya Halo. kecil sekali. Apa? Dekatin ke mulut mic-nya. Udah jelas, Bung? Coba agak besar sedikit suaranya. Di volumenya dibesarin. Halo. Iya. Udah maksimal ya. Iya. Sudah, silakan. Suaranya agak besar aja suaranya. Kan perbedaan antara Islam dan Kristen itu cuman dari menganggap cuman menganggap Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Nabi. Ya, benar. Perbedaannya Islam dan Kristen itu jauh. Kalau Islam itu membawa penyembahannya ke kiblat, yaitu ke Mekah, ke Arab, ke Batu Hitam. Kalau Kristen itu mengajak menyembahnya kepada Tuhan yang hidup, yang di dalam nama Yesus. Itu bedanya. Kristen boleh berbahasa daerah, bahasa Arab tidak dipentingkan. Kalau Islam harus berbahasa Arab. Kalau ibadah tidak berbahasa Arab, maka tidak sah ibadahnya. Begitu. Itu bedanya. Oke, jelas ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau umat Islam ini mengajak ibadahnya ke Arab, dan harus berbahasa Arab, ya. Pertanyaannya, ayat mana di Alkitab menyebutkan bahwa Yesus sendiri berkata secara jelas dan tidak ambigu bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 7. Dan ayat yang ke 10-11. Silakan dibaca. Sebentar, Pak. Di situ Yesus adalah mengaku dirinya Tuhan. Bisa diulangi ayatnya tadi? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan 10 dan 11. Silakan dibaca ya. Yang sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jika kamu telah mengenal aku, kamu juga telah mengenal Bapakku. Betul. Yang itu. Itulah. Yang itu. Ayat Alkitab yang lengkap. Tapi itu tidak.
Tapi itu tidak menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan siapa yang mengenal Bapa, mengenal aku, mengenal Bapa. Ya. Berarti beginilah. Berarti itu menjelaskan Kalau mengenal utusan Pak Jokowi, berarti mengenal perintahnya Pak Jokowi, gitu aja. Logikanya. beda perintah antara perintah dengan manusia. Ya, kalau sholat 5 waktu itu perintah manusia. Ke Mekah, ke Arab juga perintah manusia. Itu perintah orang Arab itu. Ya, Logikanya Anda ini kayak keliru. Kayak seperti saya mahasiswa. Jika saya mengenal dosen, ayo. Kalau Anda melakukan perintah dosen, berarti Anda mengenal dosen yang memerintahkan gitu. Bukan. Jika saya mengenal himpunan ketua BEM, maka saya mengenal dosen. Nah, ya nggak nyambung. Mengenal ketua BEM terus mengenal dosen nggak nyambung. Antara dosen dengan mahasiswa beda. Yesus dengan Tuhan Bapa juga kan beda. Oh tidak, karena Yesus itu wujud Tuhan. Apa? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kok bisa tahu beda? Tuhan Bapa kan dalam perannya itu sebagai pencipta. Yesus sebagai firman Tuhan. Kan beda antara pencipta dan firman Tuhan. Pada saat Yesus lahir aja, siapa yang nyiptain Yesus? Masa dia sendiri yang nyiptain? Kan pasti Tuhan Bapa yang nyiptain. Enggak, Anda jangan memastikan karena Anda belum pernah ketemu Tuhan. Makanya Anda itu kalau ingin mengenal Tuhan, kenali dulu konsep Tuhan. Saya berikan begini ilustrasinya, Anda kan mahasiswa. Kalau Anda ingin tahu itu roti, harus tahu konsepnya. Bahannya dari apa, terus harus bagaimana, gula, telur, dan sebagainya. Lalu bagaimana prakteknya, baru Anda akan mengenal roti. Jangan mengenal roti katanya. Ya ini juga sama, Anda itu mengenal agama itu hanya katanya. Mengenal Allah itu katanya, kata orang Arab. Anda sendiri kan tidak mengenal Allah. Sehingga sholat itu mendirikan tiang agama, anggap ibadah kepada Allah. Nah itu kekeliruan. Begitu. Sholat yang dilakukan oleh orang Islam 5 kali sehari semalam itu tiang agama itu. Bukan menyembah Allah. Tidak ada ayatnya sholat menyembah Allah. Siapa yang bisa menyanggah ya? Tampilkan dalilnya, silakan. Tapi kan di sini tidak dijelaskan secara jelas gitu. Kalau Yesus sendiri berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Bukan Yesus, tapi Tuhan Bapa yang berkata. Bukan Yesus sendiri yang berkata. Iya, makanya begini. Anda kalau mahasiswa itu mesti belajar. Setiap yang Anda baca itu, terus Anda buktikan. Jangan seperti sekarang, Anda mengenal Allah itu kata orang Arab. Anda tidak pernah membuktikan Allah itu siapa, Allah itu di mana. Nah itu namanya konsep teori. Ya, makanya Anda kalau pengen mengenal Yesus Tuhan, Anda baca Alkitab. Baca Injil, bukan baca Quran huruf Arab, bukan. Tidak ada di dalam huruf Arab tentang Yesus, tidak ada. Kalau Anda ingin mengetahui siapa Yesus, Anda harus bacanya kitab Yesus, yaitu Injil. Dalam Alkitab bukannya disebutkan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus berkata aku adalah Tuhan, tapi Yesus berkata aku adalah utusan Tuhan. Makanya nggak nyambung. Kalau Anda mau menjawab, bertanya dari Alkitab, mau dijawab di Quran, nggak nyambung. Karena Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi dari Jibril. Jin brilian, paham ya? Tidak ada Allah langsung berdiskusi dengan Muhammad, tidak ada ayatnya. Jadi Muhammad menerima wahyu itu lewat Jibril.
Nah, Oke, itu kalau ayatnya perkataan juga. Jibril, apakah Jibril itu bermalaikat atau setan? Nggak tahu, walau alam. Begitu ya. Makanya jangan mempelajari katanya. Ilmu mahasiswa itu ada istilahnya dulu PPKN ya. Ya. Jadi setiap yang dibaca itu dipraktekkan biar bisa melakukannya. Makanya jangan baca katanya, kata orang Arab lakukan. Sampai mati bila bom bunuh diri juga dilakukan. Nah, itulah namanya gagal paham. Jangan sampai punya otak dicuci sama orang-orang luar negeri ya. Jadi harus nyadar sekarang. Anda baca alamat, kalau dibaca saja, contoh yang dekat saja, Anda punya KTP, ya, memberi alamat ke saya baca saja dari sini apa nyampe ke tempat Anda? Kan tidak. Bagaimana caranya supaya sampai ke tempat itu? Ya harus mengorbankan ongkos, waktu, tenaga, pikiran. Telusuri itu alamat baru nyampe. Jangan baca saja sudah dapat ganjaran. Itu penyesatan itu. Saya udah lama belajar tentang ini, tapi tidak ada satupun ayat yang berkata, Yesus sendiri berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Jika dalam Alkitab Yesus sendiri yang berkata, itu harusnya ayat itu berwarna merah, tidak berwarna hitam. Itu soal merah dan hitam nggak masalah. Yang penting esensi ayat itu yang harus kita perhatikan. Bukan warnanya. Tidak mempengaruhi Dalam warna. sisi ayatnya juga tidak ada satupun ayat yang berkata Yesus Ini kenapa tidak ada? Karena Anda tidak pernah baca Alkitab. Yang Anda baca itu adalah huruf-huruf Arab. Dari sinilah Anda keliru sendiri. Bayar coba. Hah? Coba Anda baca Yohanes 49, 12:49. Maksudnya apa? Sebab aku berkata, bukan dariku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Dialah yang memerintahkan aku, Bapa yang mengutus aku. Di sini Yesus berkata, Yesus adalah utusan Tuhan, utusan Bapa. Ya, benar. Kenapa saya katakan benar? Karena Yesus tidak mendirikan agama, tapi harus menyampaikan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Bapaknya. Makanya tidak ada Yesus mendirikan agama. Namanya utusan Allah pasti menyampaikan firman Allah. Tidak membuat agama sendiri. Ya. Jelas ya? Bukankah utusan itu adalah nabi? Bukan. Utusan Allah itu adalah orang yang diperintah. Utusan bukan nabi. Anda mengerti nggak definisi kata nabi? Nabi itu apa menurut Anda? Nabi manusia utusan Tuhan. Iya, sekarang saya tanya, Anda tahu dari mana Muhammad diutus oleh Tuhan? Enggak, Anda tidak percaya Muhammad. Singkirkan dulu Muhammad, kita bahas tentang Yesus. Iya, bagaimana saya mau percaya karena Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Jika Anda tidak percaya, ya udah singkirkan aja dulu, kita bahas tentang Yesus dulu. Kita bahas iya, kalau Anda ingin membahas Yesus, Anda harus paham dulu Alkitab. Bagaimana membahas Anda orang tidak tahu Alkitab? Sekarang contoh begini, saya menceritakan kota Mekah kepada Anda, tapi Anda belum pernah ke Mekah. Nyambung nggak pembicaraan? Nggak bakalan. Kalau Anda ingin membahas tentang Yesus, Anda harus pelajari dulu Alkitab ya. Oke? Pelajari yang mantap Alkitab, jangan hanya katanya ditanyakan lagi ke orang lain. Itu namanya asumsi nantinya. Anda kan belajar Alkitab. Nah, ayat mana yang menyebutkan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku? Buktinya tidak ada kan? Tidak ada ayat yang berkata seperti itu. Banyak yang seperti itu, cuman Anda yang tidak memahami definisi kata sembah. Menurut Anda menyembah apa? Definisi kata sembah apa? Ayo. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mana? Apakah Anda pernah ketemu Allah? Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Iya, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di mana adanya? Tuhan yang Maha menciptakan. Iya, di mana adanya yang menciptakan itu? Dalam Al-Quran. Coba tunjukkan di mana yang menciptakan langit dan bumi itu di mana? Yang menciptakan kamu di mana adanya?
Dalam Al-Quran disebutkan di arsi. Tidak ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran itu adalah surat jin. Surat 72 Al-Jin. Tidak ada di situ Tuhan di Al-Quran. Ada juga surat jin, surat 72. Nah, Muhammad itu dikerumunin jin di surat 72 Coba Al-Jin Anda ayat bacakan. 19. Anda Ya, bacakan coba. saya bacakan ya. Jadi Muhammad ini dikerumuni jin. Wa annahu lama qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Tuh, nabi yang dikerumuni jin hanya Muhammad, nabi lain tidak ada. Ayat berapa? Ayat 19. Surat 72 ayat 19, silakan baca. Ya. Baca ya. Kalau Anda ingin tahu bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Jika Anda berpikir seperti itu, berarti Anda tidak tahu tafsirnya. Masa firman Tuhan, itu kan Tuhan yang berbicara. Al-Quran kan firman Allah, benar? Anda tahu kan? Untuk apa? Tafsir karangan manusia, karangan Jalaluddin. Anda tahu Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ada yang tidak mutasyabihat. Ada ayat Saya yang jelas. paham. Apa artinya mutasyabihat dan apa artinya musabihat? Ayo, jelaskan. Ada ayat yang jelas bisa diketahui manusia dan ada yang tidak jelas diketahui manusia. Jadi yang harus diketahui oleh siapa? Hah? Contohnya ayat yang mana? Ayat yang tadi. Mutasabihat yang mana? Silakan. Apa yang disebut dengan ayat mutasabihat silakan yang mana? Ayat mana? Ayat yang tadi kan dikerumuni itu belum jelas apa yang dimaksud dikerumuni. Gak bisa langsung ditafsirkan mengerumuni itu seperti sudah jelas. Di atasnya ayat 3 ayat 14 dikatakan bahwa jin itu ada yang Islam karena Muhammad mengislamkan jin. Kemudian Muhammad itu dikerumuni jin ayat 19-nya. Nah, kata siapa itu belum jelas. Anda saja yang nggak paham. Ya, begitu. Berarti Anda tidak tahu tafsirnya. Saya bacakan tafsirnya dari Tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad SAW berdiri untuk menyembah Rabbnya di lembah kurma, hampir saja jin itu tumbang tindih di hadapannya karena berdesak-desakan saat mereka mendengar bacaan Al-Quran. Anda tahu jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Yang berdesak-desakan. Itu Anda tahu dari mana bahwa jin itu ada yang Islam, ada yang kafir? Dari mana? Nah, makanya Al-Quran ini jangan ditambahin, jangan dikurangin. Tahu nggak hukumannya kalau orang menambahi firman Tuhan? Kamu percaya nggak Al-Quran itu firman Tuhan? Bukan menambahin atau kurangin, tapi dari tafsirnya. Anda kan tahu tafsir gak? Tafsir itu kan pandangan pengarang. Bukan. Bukan apa? Jadi apa artinya tafsir? Dek. Anda tafsir tidak aja nggak ngerti. Tafsir. Iya, tafsir itu apa? Anda ngaku ustadz tapi tidak tahu arti tafsir. Itu aneh. Enggak, sekali. Kamu mau ngetes gitu, kamu tahu tafsir enggak? Kok sampai ngajarin tafsir segala macam ke saya? Tafsir, saya mahasiswa tapi saya lebih tahu dari Anda. Anda ngaku ustadz tapi tidak tahu tafsir. Iya, kalau Anda lebih tahu, silakan. Tafsir itu apa? Tafsiran itu bagaimana? Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi pengertian tentang maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Ya sudahlah, kalau memang itu pengetahuan sampai di situ. Apa? Itu bukan tafsir. Tafsiran itu adalah tujuan orang memandang. Ini layaknya begini loh. Ya, makanya Anda jadi kacau karena diatur oleh tafsir-tafsir dari luar negeri. Itu pemikiran. Tafsir itu adalah penafsir yang memikirkan ayat itu. Supaya arahnya ini ke sini nih orang nih. Makanya banyak orang yang mabok tafsir di Indonesia. Saya ini baca di Wikipedia loh. Kenapa Anda beda? Iya, Anda kan baru belajar di Google, ya, belajar di Wikipedia.
bukan Anda Di belajar Wikipedia dengan ini Tuhan. Jadi begini, Wikipedia Anda lebih sebenarnya ahli daripada Anda. bertanya di sini itu mau apa? Tujuannya mencari ilmu atau mau merasa pintar menguji ilmu? Silakan. Menguji. Oh, saya mau tanya kamu menyembah Allah itu sehari semalam 5 kali, benar? Betul. Apa kata Allah kepadamu untuk hidupmu? Maksudnya apa? Hasil daripada menyembah Allah sehari semalam 5 kali itu apa yang dirasakan dalam hidupmu? Hidup saya jadi tenang, lebih teratur, dapat Punya dengan kepastian lebih masuk surga? kalau beribadah dengan taat pasti masuk. Sekiranya masuk neraka juga pasti bakal diselamatkan oleh Nabi. Di mana ayatnya orang sudah masuk neraka akan diselamatkan? Di mana ayatnya? Ya, Anda tunjukkan ayatnya. Kalau memang Anda mau nguji silakan. Saya lupa lagi. Ayatnya di mana? Saya lupa lagi. Jangan alasan. Itu doa ngeles itu. Makanya kalau kamu nggak bisa, nggak usah ngetes Muhammad kece, karena akan dikejar ilmumu ya dari sejauh mana pengetahuan kamu. Saya yang ngejar Anda atau Anda yang ngejar saya? Silakan, kamu mengejar di bidang apa? Ayat tentang Yesus yang tadi. Enggak, saya gini, kalau Anda mengatakan bahwa orang yang menyembah Yesus itu salah, lalu yang menyembah Allah yang benar di mana? Seperti apa? Kamu salam sendiri sadar, belum Pak Aceh. Ya. Salam sadar. Salam kemenangan. Shalom. Iya. Nah ini, amati silakan baca. Sebentar, ini silakan baca. Sudah saya share, share. Bisa dibaca? Nggak ada. Nah itu, silakan baca ini. Ya. Itu bagi orang yang berdosa kan. Kalau gak berdosa, iya, ya gak kamu kan orang berdosa. Kamu memang bukan orang berdosa. Berdosa tapi Tuhan Maha mengampuni. Di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga? Orang sholat 5 waktu di mana ada ayatnya masuk surga? Sebentar ya. Ya, cari di Google dulu, Mas. Cari di Google dulu, Mas Ahmad. Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Silakan tampilkan. Di Google ya wajar kan, saya masih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Di mana ayatnya? Gitu kalau saya nyari di Google. Enggak kan? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kalau gimana ayatnya orang sholat ini nih, dengerin. Orang menurut ayat ini sekali neraka maka kekal di neraka. Nah, di mana ayatnya orang sudah masuk neraka akan masuk surga? Di mana ayatnya? Ada. Anda tahu hadis kan? Nah, ini ada hadisnya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mengenal Rasulullah SAW bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakan dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah suaranya kalau Mas Ahmad sih, Mas Ahmad ini. Apa? Ya, Ahmad. Saya mau tanya, pedoman Anda hadis apa Quran? Dua-duanya kan itu. Bagaimana mungkin bisa berpedoman dua-duanya? Siapa nabi yang membawa hadis? Apa? Nabi Muhammad. Nabi yang membawa hadis siapa? Yang mengajarkan hadis Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Berarti Anda tidak tahu pengertian hadis. Iya, maka saya tanya, Anda tahu dari mana? Jangan sok tahu. Bisa nggak bertanggung jawab bahwa yang mengeluarkan hadis itu Nabi Muhammad? Anda pernah Muslim kan? Anda pernah masuk Islam? Iya, makanya saya tahu. Makanya saya tinggalkan itu ajaran karena saya tahu hadis itu adalah karangan manusia. Kalau pernah masuk Islam setidaknya harus tahu apa itu hadis. Masa gak tahu hadis itu apa? Saya tahu, makanya Anda ini paham hadis enggak? Mengatakan mulut itu keluar mulut itu hadis.
Saya tanya apa arti hadis? Hadis itu adalah cerita ketika Muhammad hidup. Salah. Yang menceritakannya adalah Abu Hurairah. Hadis itu adalah peristiwa, kejadian. Itu hadis namanya. Salah, bukan. Salah besar Anda. Ya salah itu karena kamu doktrinnya otaknya dari orang Arab. Saya paham. Berarti Anda tidak tahu bahasa Arab. Hadis silakan tampilkan dalilnya. Anda hadisnya silakan tampilkan. Ya, kalau Anda menyalahkan di mana salahnya silakan tampilkan hadis itu. Kan hadis itu dari bahasa Arab. Anda ngerti nggak hadis itu apa? Nah, hadis atau sunnah disebut juga perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat. Perkataan ya oke lah, pengetahuanmu sampai di situ. Karena kamu nggak ngerti. Berarti Anda salah. Ya. Iya, itu kan hadis itu adalah perkataan, peristiwa kejadian kelakuan Muhammad diceritakan disebut hadis. Jelas ya? Nah, itu Anda tahu kan perbuatan Muhammad. Ya, apakah Anda yakin itu perbuatan Muhammad seperti itu? Apa? Anda yakin perbuatan Muhammad itu yang diceritakan di hadis? Yakin, karena kalau Anda pernah belajar Islam pasti tahu hadis itu melalui proses yang sangat panjang untuk sampai kepada umatnya. Matamat, Yesus Nabi saya lahir abad piro mat? Saya gak ngerti Jawa, Nabi saya gak ngerti bahasa Jawa. Jangan dikasih bahasa Jawa dulu. Nabi saya lahir abad berapa? Nanti dulu Pak, nanti dulu. Ini lagi konsen dia. Jadi begini, silakan Anda buka hadis nomor, ya baca ya, hadis nomor nih saya bacakan ya, saya tunjukkan nomornya. Hadis Sunan Tirmizi nomor 2531, silakan baca. Ini hadis loh. Hadis Sunan Tirmizi nomor 2531, silakan baca. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi, dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dan berkata Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangi untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka, kecuali dengan sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran kemaksiatan, maka Allah akan menghisab mereka. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdul Sa'id dan Umar, Abu Isa berkata ini adalah hadis Hasan Sahih. Iya, ini Hasan Sahih hadisnya ya. Maksud Anda paham nggak ayat hadis ini? Sebentar, saya cerna dulu. Silakan Pak, pahami dulu. Atau ditafsir lagi ini hadis ini. Yang saya tahu ayat tentang perang itu bertujuan kepada kafir yang memerangi Islam, bukan kepada kafir yang berdamai dengan Islam. Kebanyakan dalam ayat Al-Quran yang saya baca itu, jangan asumsi di sini, jangan ngarang. Kalau Anda mau menyanggah hadis ini, Anda harus tampilkan dalil yang Anda tunjukkan. Gak, saya sering baca dalam Al-Quran. Biar pinter, ya biar pinter. Jadi ini Muhammad ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti ini hadis mengatakan bahwa Muhammad ini adalah pemaksa orang. Itu Anda jadi tunjukkan ke publik Anda punya dalil. Ya, Anda punya pembicaraan itu. Anda berasumsi sendiri. Ini dalil, kamu bilang asumsi, ini dalil. Ini hadis bukan asumsi. Nah, kamu jangan ngomong asumsi di sini.
Anda berkata bahwa Muhammad memaksa, itu asumsi Anda kan? Lah ini kan dikatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, setiap hadis Jika itu mereka ada, mengucapkan la ilaha illallah, maka barang siapa melakukan itu maka dia sudah menjaga dari menumpahkan darahnya dan merampas hartanya. Berarti Muhammad ini mengancam umatnya yang nah, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda Begitu. berkata mengancam itu berasumsi itu. Lah Anda ini mengancam itu hadis, Anda berarti ngerti nggak ini hadis ini yang dibaca ini? Kok bilang asumsi? harus tahu dulu sebab akibat, sebabnya apa. Lah ini kan Dalam diceritakan dia kebanyakan. mengancam orang Khaybar. Nah, itu ayat yang berbicara tentang seperti itu banyak di Al-Quran. Gak cuma satu aja. Dan kebanyakan Lah dari ayat itu iya, ditunjukkan kan kepada ajaran kita. Muhammad ini kan disuruh membunuh, ya. Ya, Iya, contoh. dalil yang menyatakan tentang itu kebanyakan ditunjukkan kepada kafir yang memarang Islam, bukan kepada yang berdamai dengan Islam. Iya, sama aja itu Mas Ahmad, itu Ya beda. pemaksaan. Ya beda. Pemaksaan. Kalau gini analoginya, kalau Anda diserang, apa Anda akan diam aja atau nyerang balik? Siapa yang menyerang Islam? Yang menyerang Islam itu Analoginya. siapa? Sekarang di mana yang menyerang Islam? Tidak ada kan? Gini. Siapa yang menyerang Islam? Orang kafir. Anda di tahu mana orang kafir menyerang Islam? Pada awal dakwah Nabi Muhammad banyak diburu oleh banyak orang. Itu kan sudah ada hadisnya, ayat dalilnya kan ada. Ya, saya udah jelaskan. Anda ini mengerti bahasa Indonesia apa bagaimana? Anda ini sudah dalilnya sudah ditunjukkan Pak Aceh bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu telah menjaga dirinya dari ditumpahkan darah sama si Muhammad. Dari situ sudah jelas. Masa Anda sih nggak paham? Anda katanya mahasiswa kok. Tidak paham-paham. Menampilkan kebodohan di sini. Pak Yusuf, baik, saya akan bacakan dulu sebuah hadis ya. Sahih Bukhari nomor 575. Di sini dari miring 7008 dikatakan di sini telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya. Nah, di sini jelas ya. Maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu berkampung Khaybar. Kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara adzan, maka beliau memiliki tunggangannya sementara aku membonceng di belakang Abu Talha. Sungguh kakiku menyentuh kaki Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar keluar ke arah kami dengan membawa keranjang dan sekop-sekop mereka. Ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berkata, Muhammad, demi Allah, Muhammad pasukannya datang. Kata Anas, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami akan mendatangi perkampungan suatu kampung, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan tersebut. Jadi Muhammad ini menyerang Khaybar. Orang Khaybar itu petani, penjual kopi, bawa sekop, nanam singkong, nanam kangkung, diserang oleh Muhammad. Nah, ini dalil hadisnya. Saya berbicara ini ada dasar, ada dalil. Nih, bukan kayak Anda. Jadi asal jeplak ngomong. Ini dalilnya. Anda tahu sejarah? Hah? Ini sejarahnya. Sejarah Muhammad itu memerangi Khaybar. Ya, Anda mesti paham. Sejarah perang Khaybar itu terjadi karena apa? Nah, ini Sirah Nabawi nih, kitabnya. Ya, perang Khaybar di sini ada. Bagus, nah, ya, bagus, ini bukunya. Ini di sini adalah tentang perang Badar, perang Uhud. Anda ngomong tanpa dalil, merasa paling benar. Coba tampilkan dalil kalau ngomong. Ya. Saya tanya, ini saya mau tanya nih, apa penyebab perang Khaybar? Ya, silakan Anda tanyakan ke ustadzmu apa penyebabnya. Ini, ya.
Sudah jelas hadis mengatakan kenapa perang Khaybar bukan perang, dia merampas. Di sini jelas hadisnya. Muhammad ini merampas, memerangi kampung Khaybar. Maka setiap daerah yang didatangi oleh Muhammad, maka hancur di situ. Contoh Mekah, Madinah. Berarti Anda belum pernah baca sejarahnya. Ini nomor hadisnya nih. Ya, saya bisa tahu karena saya baca sejarahnya. Ini nomor hadisnya nih, nomornya. Silakan buka di Google. Buka di Google, baca. Ya. Oke. Jelas ya. Saya bacakan sejarahnya. Awal mula kenapa ada perang Khaybar. Pada mulanya kaum Yahudi dan kaum Muslimin hidup berdampingan secara damai di kota Madinah. Tetapi karena kaum Yahudi banyak melakukan pelanggaran terhadap janji yang sudah disepakati, maka Nabi Muhammad itu nggak usah bawa asumsi ke sini ya, Mas Ahmad. Itu dongeng ya. Asumsi di sini nggak usah asumsi ya. Tolong Anda jelaskan dalilnya, baru Anda bisa bicara. Itu cerita kan, artikel. Itu artikel orang lain. Coba Anda baca itu dongeng itu. Kalau Anda cuma menceritakan itu dongeng. Anda harus punya dalilnya seperti kayak Pak Kace begitu. Itu dalilnya. Dalilnya udah benar, tapi lihat sejarahnya. Begini. Anda baca sejarahnya. Anda tuh nggak penting ya. Sekarang begini aja pertanyaan saya ke Anda. Jadi Ramdilan ini kalau mati mau kemana? Nggak usah ngurusin masalah perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, nggak usah. Itu nggak penting. Itu sudah jelas-jelas cerita kejadian yang ada di Arab dan nggak penting. Ya, yang penting ini, kamu mau mati kemana nanti? Surga apa neraka? Itu aja. Akhirat. Iya, kalau di akhirat itu kamu mau ikut siapa? Apakah ada ayatnya Muhammad masuk surga? Itu aja yang penting. Kamu jangan cinta buta terhadap Muhammad bin Abdullah. Anda juga jangan. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma di akhirat. Makanya saya berani katakan karena saya tahu dalilnya. Dalam Alkitab juga tidak disebutkan Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah. Begini, nggak usah kamu menyanggah lagi dengan Alkitab. Kamu itu ikut Muhammad itu di mana akan menyelamatkan? Bisa nggak tunjukin dalilnya? Anda tidak percaya Muhammad, Anda tidak percaya Al-Quran. Enggak, kamu yang percaya Muhammad, kamu yakin Muhammad akan membawa ke surga ke kamu, itu di mana ayatnya? Biar didengar publik nih, biar orang Kristen ini pada mu'alaf gitu loh. Kalau bisa menunjukkan bahwa Muhammad akan membawa ke surga, pasti orang lain juga akan mu'alaf. Bukan malah jadi murtad. Silakan tunjukkan dalilnya. Ya, biar nggak muter-muter. Bisa nggak tunjukin ayatnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya? Sebentar. Bisa nggak? Ada dalam hadisnya. Oke, hadis apa? Silakan. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia akan enggan masuk surga. Hadis Bukhari. Oke. Anda menunjukkan hadis Bukhari ya. Saya akan tunjukkan ayat Al-Quran. Tapi suara saya jelas gak ini? Jelas. Oke, siap. Ya, Anda menunjukkan surat hadis ya. Saya akan tunjukkan Al-Quran. Nih, silakan saya share ya. Tuh, silakan baca. Katakanlah Muhammad, aku bukan Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberi peringatan yang jelas. Itu menjelaskan bahwa Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya, surga atau neraka di sini dia tidak tahu. Ya, jadi bagaimana mungkin Anda meyakini ikut Muhammad akan masuk surga? Ini kata Quran, bukan kata hadis. Sebentar. Ya kalau hadis mah tadi karangan manusia ya bisa aja ngarang. Oh, ikut saya itu masuk surga. Tapi Quran mengatakan bahwa Muhammad ini bukan Rasul yang pertama, berarti Rasul yang terakhir. Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa nasibku, masuk surga atau tidak. Itu maksudnya, penjelasannya.
Kan di Jadi sini bagaimana kita mungkin Anda mau masuk surga? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, di mana ayatnya mengikuti Muhammad di Al-Quran akan masuk surga? Di Al-Quran. Karena Quran ini firman Tuhan. tadi saya udah disebutkan kan dalam hadis. Dalam hadis kan, hadis itu kan karangan manusia. Terima atau tidak? Karangan Hadis Nabi- itu Nabi karangan Tuhan. manusia. Karangan Nabi Tuhan. Di mana ayatnya Muhammad diangkat jadi nabi? Di Al-Quran. Sebentar. Kalau berpedoman itu harus jelas. Kalau Quran, Quran aja. Nggak usah hadis, ijma, kias itu mah dongeng-dongeng kata orang. Kan saya tadi udah bilang kalau Anda kepercaya hadis, singkirkan hadis. Kalau Anda kepercaya Al-Quran, Ini juga sudah disingkirkan. Cuman memberitahu kepada Anda Anda yang masih tidak bahas. tahu hadis. Tapi kenapa Anda masih bahas? Saya bukan membahasnya sia-sia, tapi menunjukkan kepada Anda supaya Ya, Anda kenapa? tidak cinta buta terhadap Muhammad. Ya kalau gak percaya mah ya udah gak usah dibahas. Jadi Anda mesti Kenapa sadar, salam sadar. Ya, Kalau jangan Anda ngikutin dongeng Arab. Makanya rusak ini orang Indonesia ini, udah dicuci otaknya sama Arab. coba Anda buktikan aja di mana ayatnya yang di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Kan nggak ada. Kan sudah saya Yesus baca sendiri tadi, bukan Bapa, Injil bukan. Yohanes 14 ayat 6, ayat Bukan Yesus 7, berkata. ayat 6, ayat 7 itu menjelaskan, terus ayat 10 dan 11. Anda Makanya saya bacakan katakan kepada Anda harus mengertilah definisi menyembah. Ya, jangan Itu tunggang-tunging nggak ada kata ikut-ikutan orang Arab. Nggak ada Menyembah kata aku batu adalah dianggap Tuhan. menyembah Allah. Ya, Nggak ada kata aku adalah Tuhan. Nggak. Anda tahu ambigu atau tidak? Kan itu gak jelas itu. enggak, Anda ini belum mengerti tadi. Al-Quran Muhammad sendiri tidak bisa menjamin masuk surga. Kenapa Anda bisa yakin masuk surga lewat Islam? Dalam hadisnya. Hah? Kan tadi sudah saya jelaskan dalam hadisnya. Iya, hadis itu kan dongengan manusia, karangan manusia. Tadi kan Anda sudah menyebutkan hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi. Iya, itu kan Nabi itu manusia bukan? Atau Nabi itu dianggap Tuhan oleh Nabi kamu? itu Rasul. Hah? Manusia kan? Nabi itu utusan Tuhan. Iya, Nabi itu kan manusia kan? Perbuatan Nabi itu terjaga. Ya sudah, kalau dia intinya manusia berarti itu perkataan manusia, berarti itu dongeng, ya. Beda. Anda kan tahu dalam Al-Quran apa yang didengarkan Muhammad dari Tuhan, apa yang diucapkan. Jadi Muhammad tidak pernah menerima wahyu dari Tuhan. Muhammad itu menerimanya dari Jibril. Di mana ayatnya Muhammad menerima wahyu dari Tuhan? Anda jangan ngelantur di sinilah. Ya. Itu asumsi Anda sendiri. Apa buktinya? Enggak, kalau memang asumsi, kalau memang saya asumsi, silakan Anda tampilkan dalilnya. Anda punya dalil nggak? Anda buktikan sisi apa buktinya Muhammad bukan Tuhan? Ya, Anda lihat ya, Muhammad sendiri mengatakan ini basyarum mislukum. Tahu nggak artinya itu? Muhammad bukan Tuhan kan? Emang Saya bukan. ini manusia Apa biasa sih, seperti Muhammad? kamu. Paham nggak itu dalil Nabi itu? Muhammad itu adalah Rasul, bukan Tuhan. Aduh. Emang bukan Tuhan. Iya, Muhammad Rasul itu kamu tahu dari siapa? Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rasul? Lu jangan muter-muter dari tadi. Ya. Rasul apa? Rasul kawin. Jadi Ya. intinya tadi aja kembali ke pertanyaan awal, di mana ayatnya gitu. Enggak, Yang Muhammad katanya Rasul itu apa? Rasul kawin. Ini seperti ini. Tolong dijumkan nih, istri Nabi nih. Ya. Anda tidak percaya? Ya udah. Nih. Ini Rasul kawin, istrinya 12. Nah, 12 nih. Ya, nah Ini istri 12. Ini istri lama. Muhammad nih. Ya, istri Muhammad itu 12. Ya jelas hadisnya. Kan juga udah tahu saya. Biar publik tahu, bukan hanya Anda. Saya kan memberitahukan kepada publik. Supaya nanti orang Islam ini pada nyadar bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah yang benar. Tapi dia utusan kawin dari Gua Hiro. Nih. Jadi yang nomor 3 ini, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, ketika dikawin dia umurnya 6 tahun.
Ya, Itu ada alasannya. Itu nanti dulu dibahas kan. Ini saya pertanyaan satu aja ini mah. Di mana ayatnya Yesus berkata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Yesus sendiri yang berkata bukan sudah Bapak tadi Bapak. ayatnya sudah dibacakan, kamu tuh tuli. Bukan itu mah Gimana? itu gak jelas. Gak berkata aku Hah? adalah Tuhan gitu mah enggak. Nggak jelas Tunjukkan gimana? ayat yang lain. Tuh hadisnya Aisyah dikawin Nabi ketika usia 6 tahun. Tuh lihat. Anda ngelantur gimana? Anda ngantuk. Enggak, saya memberitahu kepada Anda. Jadi Saya biar kan nanya tadi. pemikiran Anda itu tidak fokus ke cinta buta gitu loh. Jangan yang buruk dianggap baik. Di mana Pertanyaan saya tadi teladannya apa? Nabi kalau anak umur 6 tahun saja dikawin. Pertanyaan saya tadi apa? Fokus. Iya, fokus. pertanyaan kamu kan di mana ayatnya Yesus Tuhan kemudian minta disembah, kan sudah saya sebutkan ayatnya tadi. Cuman Itu kamu mah yang bukan. nggak ngerti Gak jelas, gitu loh. Gak jelas. Gak jelas berkata aku adalah Tuhan, itu gak ada. Ya, kalau orang sudah tahu Tuhan nggak perlu disebut Tuhan. Contoh begini, kalau itu sudah kan taruh benar. truk, nggak usah disebut-nyebut dia truk, sudah tahu. Ya, kalau sudah tahu kereta panjang, itu nggak perlu dia ngomong kereta. Orang yang mengerti itu pasti tahu kereta. Ya, Kalau bisa kita gitu. sudah mengetahui sifat Tuhan ada pada Yesus, nggak perlu disebut dia ngaku Tuhan. Aku ini Tuhan nih, Oh, nggak gini, perlu. berarti, Ya, tapi Anda kalau, harus tahu. Ya, Gini, kalau jangan sampai Anda mahasiswa tapi otaknya dangkal gitu loh. gini. Kalau saya percaya Anda Tuhan, berarti udah gak perlu bukti apapun. Saya percaya Anda itu Tuhan gitu. Anda jangan mengatakan kalau ngaku Anda Tuhan. Buktinya. Ini Anda ini Nggak usah belajar dibuktikan. memutar balik kata ya. Jadi Anda itu harus Ya, emang berpikir itu faktanya. cerdas, ya. Kalau gak perlu Saya ada tahu buktinya, pertanyaan Anda itu menggiring kemana, saya tahu. Makanya saya kemana balikin. coba? Di mana ayatnya coba. Muhammad menyelamatkan umatnya? Silakan tunjukkan. Fokus, pertanyaan Ya, saya tadi karena apa? saya tahu pengiriman pertanyaan kamu itu tahu saya arahnya. Bukan fokus kepada pertanyaan kamu. Kamu mau menjebak saya supaya menimbulkan sesuatu pasal. Undang-undang ITE. Paham saya. Hah? Pertanyaan saya tadi apa? Saya cuma Kan sudah saya jawab. Pertanyaannya di mana Itu Yesus kan ngaku Tuhan, ayatnya sudah saya tampilkan, sudah saya bacakan. Begini, Tapi kamu kan nggak paham. Mas Ahmad begini. Mas Ahmad begini, Anda ini kan mahasiswa. Anda ini kan mahasiswa, ya. Yuk. Yang penting itu bukti. Bukan kata-kata, bukan huruf-huruf. Ya, yang penting coba? itu bukti. Mana buktinya? Yesus berkata aku adalah Tuhan. Mana buktinya? Saya ingin bukti. Coba dia tidak perlu berkata. Yohanes. Orang itu tidak perlu berkata. Buktinya. Sekarang begini. Gak ada buktinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau seorang pilot, apakah dia datang ke rumah Anda terus berkata, saya pilot. Anda kalau mau naik pesawat ikut saya. Kan tidak Ya, perlu. Yang perlu itu adalah dia bukti membawa pesawat. Nah, Tuhan Yesus itu dia buktikan, dia membangkitkan orang mati, dia berjalan di atas air. Jadi otakmu dipakai. Anda ini kan mahasiswa gitu loh. Tidak perlu yang ngaku-ngaku itu, yang ngaku-ngaku pakai mulut itu setan biasanya. Gini. Yang selalu itu memutarbalikkan fakta, datang dengan mulut, dengan sebutan kata-kata, terus berkata, aku dia gitu loh. Dokter disebut Tuhan. Udah begini aja, kamu jangan mengalih-alihkan perhatian. Ya. Saya tanya kamu tadi, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Ini penting nih, karena ini tentang keselamatan. Jadi jangan sampai cinta buta terhadap Muhammad. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Itu boleh aja dulu jawab. Pak Aceh. Ya. Anda aja kan mau saya luruskan boleh? Silakan. Nah, terima kasih waktunya. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tahu dia? Dia itu yang ada, sang kekal. Tahu dia ya? Dia itu sang pencipta, sang kekal. Kamu kurban Zakir Naik. Oke? Kata siapa dia itu sang pencipta? Kamu kurban Zakir Naik.
tunjukkan pada saya bukannya kayak manusia biasa, jangan sembah saya. Ada enggak? Tolong saya terlalu dicerna. Saya ini manusia biasa, jangan sembah saya, ada enggak? Ya, di Quran maupun Alkitab. Enggak ada kan? Kamu korban Zakir Naik. Adalah suatu kebodohan. Jika ada orang menerima pendapat yang tidak jelas, halo Markona, pendapat yang dikarang-karang tanpa dasar, padahal ada pendapat yang dapat dibuktikan sangat jelas dan otentik, bahkan letterlek. Ya, mana buktinya? Jangan kemakan dongeng dong. Markona Khotijah dipercaya. Itu kan bukan pelaku sejarah. Ya, mana buktinya? Kan Mbak, belum ada sejarah dan kesaksian mereka. Mbak, ya. Mohon maaf sebentar, Mbak. Jadi gini, ini orang buta ditunjukin konten aja nggak bakal bisa menjawab. Menunjukkan pelangi kepada orang buta, capek yang menunjukin. Ini anak ini buta, ini udah dibutakan oleh pengajaran Arab. Jadi orang anak ini korban pengajaran Arab. Ini korban asumsi. Terima kasih Pak Kasih. Sekarang Terima begini. kasih. Sebentar Pak, mau potong ini. Sekarang begini, ini penting untuk didengar dunia. Kalau memang Muhammad tidak bisa menyelamatkan, jadi untuk apa Muhammad didoakan? Dimuliakan. Untuk apa Muhammad itu diagungkan? Ya, ini dunia perlu dengar nih. Orang mendoakan Muhammad siang malam. Sementara Muhammad sendiri, tadi ayatnya sudah jelas. Di surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain. Ya, saya paham. Ini fokus ke pertanyaan saya. Kamu kan tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umat. Kan saya yang bertanya. Kenapa jadi Anda yang bertanya? Iya, tadi pertanyaan kamu sudah saya jawab. Cuman kamunya ini yang sudah dibutulikan oleh jin. Karena Muhammad itu dekat dengan jin. Makanya pengajarannya pengajaran jin, modalnya ngeyel. Pak, jelas ya? Nah, itu Anda asumsi sendiri. Anda suka berasumsi. Al-Quran tadi, aduh, dibilang asumsi Muhammad ini deket jin nih. Coba, aduh, kan ini anak. Sudah saya jelaskan itu. Apakah ini asumsi? Coba, ini saya tampilkan lagi ayatnya ya. Kenapa balik lagi? Kan pertanyaan saya itu satu padahal. Sudah dijawab tadi Ahmad. Anda ini pura-pura bodoh apa pura-pura bego apa-apa? Ya, enggak, ini memang dijawab pancingan. Gitu loh. Ya. Itu gak ada. Gak berkata aku adalah Tuhan, gak ada. Yesus sendiri yang berkata. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab itu memang Yohanes 13 ayat 13 Tuhan. Itu jelas. Ya, ini ya baca tuh. Ini Muhammad tuh dikerumuni jin. Makanya kamu ini sudah korban pengajaran jin itu. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Iya, kamu termasuk jin kafir. Al-Quran. Ini Al-Quran loh. Al-Quran kan bukan pedoman umat Islam kan? Anda percaya Al-Quran? Ya, kamu tidak percaya Quran kan? Kenapa balik tanya? Saya yang bertanya. Iya, kamu tidak percaya Quran kan? Karena kepercayaan kamu ke hadis. Karena di Quran tidak ada ayat yang membanggakan Muhammad. Kenapa berasumsi? Ini bukan asumsi, ini dalil. Nah, ini dalil, bukan asumsi. Al-Quran kata siapa itu? Hah? Ya, kenapa ini tidak dipercaya bahwa Muhammad itu dekat dengan jin? Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda emang nggak percaya Al-Qurannya, udah gak usah dibahas dulu. Udah, begini. Kalau mau selamat, saya tunjukin ayatnya ya. Jadi kamu nggak usah ngotot-ngotot nih ya. Anda percaya Al-Quran enggak? Kalau kamu mau cari kebenaran, ini saya tunjukin kebenaran ya. Ini baca. Saya itu bingung. Saya yang pemateri atau Anda yang pemateri? Kenapa malah Anda yang bertanya? Ini saya pemateri. Makanya kamu itu asumsi. Ya. Kenapa Anda yang kamu itu belajarnya asumsi. Siapa yang berasumsi? Anda yang berasumsi. Kamu tahu paham asumsi enggak? Kalau asumsi itu ngarang. Ya, Anda yang ngarang. Kalau materi itu punya dalil. Anda ngarang, saya gak percaya Al-Quran. Hah? Ya buktinya ini dalilnya nih ya.
Ini. Anda percaya Al-Quran nggak? Anda percaya Al-Quran? Halo? Nih, baca. Ya. Saya sangat percaya kepada Al-Quran ini. Ya. Duh, agak lemot deh. Gini aja, oke. Saya ada pertanyaan lain. Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Ini lemot nih. Ya udah, nggak usah banyak bertanya kamu bertanya satu saja, dijawab aja. Kamu punya otak nggak bisa nyambung. Kan belum menjawab itu mah. Bukan Mana belum ya? menjawab. Nih, silakan ini baca ayat ini. Kamu bisa nggak baca ayat ini nih? Silakan ya. Nah, itu baca. Nah. Silakan baca. Ya, itu ayatnya. Baca Arabnya. Sering bahas ayat ini sama orang Kristen lain. Iya, baca ayatnya. Silakan. Sering banget. Jadi ini saya Orang mengedukasi Kristen penonton suka sama Maria. biar ayat ini bukan keluar dari Muhammad Kace aja. Biar kamu juga mengeluarkan mulut ini dari Al-Quran. Halo? Silakan. Baca ayatnya, Arabnya. Silakan baca Arabnya. Dia nggak ngerti bahasa Arab, Pak Kace. Bagaimana mau benar? Bahasa Arabnya aja nggak ngerti. Pakai mau mengajarin. Silakan baca Arabnya. Baca Arabnya. Dulu baca Arabnya. Bisa baca Arab nggak? Katanya umat Islam tuh hafal Quran. Nggak ngerti dia, Pak. Makanya saya pengen uji yang sok jago, sok pinter di sini. Silakan baca Arabnya nih. Eskolati malaikatu ya Maryamu innallaha. Ianya panjang. Ada mad wajib tuh. Ianya panjang. Ada mad. Terus di apa situ. tujuan Anda nyuruh saya baca Al-Quran coba? Ah, berarti kamu nggak bisa baca. Ini aja udah nggak bener. Ya terus? Hah? Lalu kamu mau bener gimana ibadahnya? Baca Quran aja udah nggak bener. Jangan bibir malu. Ngaku Islam nggak bisa baca Quran. Anda ngaku Islam tapi gak tahu hadis, gak tahu arti hadis. Coba baca dulu. Ini baca dulu. Jangan nggak tahu hadis, nggak tahu hadis. Nggak penting hadis. Kalau nggak bisa baca, Anda mendingan jangan ngaku-ngaku Islam. Kalau nggak bisa baca, coba baca dulu. Udah dibaptis aja lah ya. Udah. Daripada mau ngikut Muhammad tidak diselamatkan. Ini biar denger nih, para ustadz, para kiai, para ulama, biar denger di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ini biar denger dunia. Nah, Anda baca ayat ini, biar dunia tahu. Anda bisa baca Quran nggak, orang Islam? Ayo baca Arabnya. Jangan sok-sokan berbahasa Arab loh. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatil minhumus suhufu masihu Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min munkarabina. Terus artinya kenapa Anda nyuruh-nyuruh saya sih? Anggap benar aja. Kan kamu masih anak kuliahan, perlu saya tes ilmu kamu. Ngetes apa? Jadi saya perlu ngetes kamu nih. Ya, kamu kan belajar mencari ilmu. Nah, ini ilmu. Saya sudah baca, coba Anda baca coba. Gini, saya udah baca, coba Anda baca. Kalau Anda Islam, pasti Anda bisa baca Quran coba. Nih, bacanya begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhu masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal
muqarrabin. Nah, Nada apa Anda itu? bisa baca kenapa Anda Nah, nyuruh itu saya baca? nada apa? Nada apa dulu? Jawa, Bayati, Jiharkah, atau apa? Nggak bisa lagi. Makanya Saya harus tuh tadi benar baca Quran gini, itu. Benar mahorijul hurufnya, benar tajwidnya, benar artinya, dan benar ngelakukannya. Itu yang penting. Bukan lagunya yang dipentingkan. mau ketawa coba. Ya, coba baca artinya sekarang. Oke lah. Saya maafin kamu tidak bisa baca Arabnya. Saya bacakan ini artinya, silakan. Kata siapa saya gak bisa baca Arab? Itu tadi salah, mahorijul hurufnya nggak benar. Ya silakan baca dulu ini terjemahannya, silakan. Gini, anak kan masih baca dulu terjemahannya, baca dulu biar dunia mendengar loh. Saya tanya, saya yang jangan tanya dulu, baca dulu ini ayatnya biar ngerti loh ayat ini. Apa tujuan Anda nyuruh saya kayak gitu coba? Saya menyuruh Anda baca ini biar tahu bahwa orang yang dekat dengan Allah itu adalah Isa, bukan Muhammad. Ya kan, saya baca gini juga bisa kan? Anda juga baca bisa artinya kan? Biar pendengar, penonton dapat ilmu. Kenapa saya yang dari kamu? Coba? Baca, silakan baca. Baca aja dulu, biar kamu pinter gitu loh. Biar nggak muter-muter. Baca dulu. Kan saya baca di dalam hati juga bisa. Nggak termasuk mengedukasi. Saya pengen tahu kemana ilmu kamu. Ya. Ini ciri-ciri sudah mau murtad juga nih Pak Kaceh. Nggak apa-apa. Dia mau minta dibaptis juga. Sudah melihat dia ayatnya. Kelihatannya udah takut ya baca artinya nih Pak. Iya, udah takut ini. Anda aja gak bisa ngasih saya ayatnya. Ini sudah jelas ya. Jadi Isa itu firman Allah yang datang dari Allah, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, terkemuka dunia dan akhirat. Di mana ayatnya Muhammad terkemuka dunia akhirat? Semua nabi juga terkemuka. Tidak ada semua nabi. Di mana ayatnya semua nabi terkemuka dunia akhirat? Berarti Anda gak baca tafsirnya. Enggak, tampilkan ayatnya surat apa, ayat berapa yang semua nabi terkemuka dunia akhirat, silakan tampilkan. Anda tahu apa yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Sudah tahu, makanya tampilkan ayatnya. Kamu mengatakan semua nabi terkemuka dunia akhirat, di mana ayatnya? Buntu kan? Nggak bisa jawab kan? Sekak mati itu. Sekak mati apanya? Kamu nggak bisa jawab kan? Di mana tampilkan ayatnya? Bahwa semua nabi terkemuka dunia akhirat, di mana ayatnya? Kenapa saya bisa harus jawab coba? Kenapa iya, Anda silakan yang tampilkan. Silakan tampilkan di mana ayatnya? Semua nabi terkemuka dunia akhirat. Gini, saya yang pemateri atau Anda yang pemateri sih, saya itu bingung coba. Pokoknya nggak usah muter-muter. Saya tahu kamu ini mau melepaskan dari kuncian saya. Kamu nggak bisa jawab itu, nggak usah lari-lari. Ini dulu kalau kamu mau belajar, tolong ini baca terjemahannya dan renungkan. Di mana ayatnya? Kamu tadi mengatakan bahwa semua nabi terkemuka dunia akhirat. Di mana ayatnya? Anda itu bingung coba. Nah, kalau Anda memang di pesantren merasa jago, sekarang dengan Muhammad Kaceh, ayo. Gini, saya yang pemateri atau Anda yang pemateri, kenapa Anda terus bertanya kepada saya? Kan saya yang harus. Saya menguji ilmu Anda sejauh mana di dalam Islam. Buat apa Anda menguji ilmu saya? Karena kamu akan tersesat masuk neraka. Saya mengingatkan kamu. Kata siapa saya masuk neraka? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Kamu akan masuk neraka kalau tidak mengikuti Yesus. Mana ayatnya? Baca surat. Ini ayat 55-nya. Ya, ini ayatnya nih. Sebentar. Kalau Anda jadi pemateri, harusnya Anda yang ditanya, bukan Anda yang bertanya. Anda itu pemateri atau bukan? Ini bukan di kuliahan. Ini bukan kuliahan. Ini berdebat. Nah ini baca nih. Nih baca nih. Mampu nggak kamu membaca ini? Silakan baca nih.
Udah nggak usah pemateri, kalau baca ini. Ini jelas. Idh qalallahu ya Isya inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum alayah. Silakan terjemahkan. Ya, ini terjemahannya, silakan baca. Saya baca lagi ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isya, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada akulah engkau kembali. Nih, yang punya kepastian masuk surga adalah Isa dan pengikutnya, bukan Muhammad dan pengikutnya. Ini ayatnya sudah jelas. Ya, ya. Pak Kaceh. Jadi kalau Anda di luar Isa, gimana? Saya nanya Pak, sebentar, Pak. Pak, kasih ini dulu, Pak. Pak Kaceh sebentar, kasih Mbak dulu, Pak, biar dia ini, biar dia nggak puyeng, Pak, biar nggak mabok dia, Pak. Kasihan. Oke. Kasih Mbak dulu, Pak. Satu konsep. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Dia jawab apa? Kejelas, coba. Mbak, silakan, Mbak. Terima kasih waktunya. Pak Kaceh jangan mau digiring. Ini anak ini kurang kerjaan. Apa? Pak Kaceh santai aja. Dia tadi sudah dikasih ayat, dia nggak mau. Minta tunjukin. Ya sudah ditunjukin ayat, ngeles. Ini repot ini. Ini gaya-gaya gini itu kan repot Pak Kaceh kalau dilayani. Penonton jadi kecewa. Itu gaya-gaya dongeng itu nggak laku sejarah, repot itu. Dia punya moto hidup berbohong demi agama, nggak berdosa, malah mendapat pahala. Ini repot kalau menghadapi orang macam ini. Ini saya tunjukkan, ini testimoninya Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, padahal ada nabi sebesar Nabi Yohanes, tidak ada. Ini testimoninya pelaku sejarah ini, anaknya Imam Zakaria. Mat, kamu itu nggak tahu siapa Imam Zakaria. Bedanya Nabi Zakaria dan Imam Zakaria pun kamu nggak tahu itu. Betul? Apakah Anda tahu? Saya tanya. Bedanya Nabi Zakaria dan Imam Zakaria. Jawab, jangan lari. Jawab. Pertanyaan saya itu cuma satu. Amat. Coba tanya, saya jawab. Tanya aja. Aku ada Tuhan. Ya. Dan sembahlah aku. Padahal pertanyaan saya itu sembahlah satu aku. itu. Tapi Anda kemana-mana coba. Itu tok ya. Betul. Tadi kan sudah saya jawab. Di Yohanes 13 ayat 13. Tadi bacakan coba. Oh, bacakan ya. Nanti jangan ngeles, tak bacakan. Aku akan ada Tuhan dan sembahlah aku, itu katanya, coba. Kata kuncinya itu coba. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kurang marem. Apa kamu cari ayat yang gini? Betul katamu, Mat, aku manusia biasa, jangan sembah aku. Ada nggak ayat yang kayak gitu? Katanya mahasiswa. Kamu menyebut aku Tuhan. Mainkan, akal sehatmu mainkan. Kembali ke topik aja, Pak Kaceh. Kembali ke topik. Ngapain? Kembali ke topik. Biar penonton nggak kecewa. Sekarang begini, Ramdiala, Aan Ahmad, Anda itu udah
masih jauh ya pengetahuannya, mesti banyak belajar ke Muhammad KC ya. Nah, sekarang di Islam itu ada yang S2, siapa Sahrul, mana Sahrul? Teman kamu suruh angkat tuh. Suruh naikin kalau ada. Kita diskusi nih dengan Sahrul. Anda tanya, saya yang tanya. Anda itu ditanya nggak ngerti, Islam nggak ngerti, ya jadi susah cerita dengan orang yang nggak ngerti. Dijelasin, nggak mau terima, itu masalahnya. Ya udah, kalau memang kamu bertanya mencari kebenaran, dengerin kalau udah dijelaskan, sudah. Jangan ngeyel. Ya, saya tahu itu ilmu kamu itu nggak ada apa-apanya. Maaf ini, saya bukan menghina, tapi maaf. Ya, coba ada Islam biasanya Sahrul yang S2 suruh naik aja kalau ada temanmu. Gak tahu arti hadis. Ya. Anda tahu agama dari mana? Ya kalau saya nggak ngerti hadis, nggak mungkin saya tinggalin ajaran itu. Ya. Sudah Mas Ahmad, sudah. Anda ini dari tadi Anda nggak nyambung ini diajak diskusi.